السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد, kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua atau ayat yang ketiga dari surah Al-Fatihah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim yang sering kita terjemahkan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setelah firman Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, yang menguasai segala sesuatu, yang mengatur, yang menciptakan, yang mengurus seluruh alam. Maka mungkin saja orang akan beranggapan bahwa yang memiliki, yang menguasai, yang menciptakan akan berbuat zalim, akan menganiaya. Kalla, sekali-kali tidak. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, tapi Allah tidak menzalimi dan tidak menganiaya hambanya atau makhluknya. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ar-Rahman kalau dalam bahasa Arab itu sama dengan pola atau timbangan fa'alan yang memiliki makna lebih, mubalaghah, banyak, tumpah-tumpah, saking banyaknya, malian. Maka dari bentuk ini di dalam bahasa Arab menunjukkan bahwa betapa luasnya, betapa besarnya, betapa banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, dan sifat ini adalah satu-satunya sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan bersandingan dengan namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul id'ullaha aw id'ur rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Katakan wahai Muhammad, kalian berdoa kepada Allah atau kepada Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mana saja yang kalian seru dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala atau Allah memiliki nama-nama yang indah. Makanya ada yang dikenal dengan Musailimah, lalu kemudian dia mengaku sebagai nabi, dan dia menamakan, menggelari dirinya, menyifati dirinya dengan Rahmanul Yamamah, yaitu Rahmannya Yamamah, nama tempat.
lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan dia sampai hari kiamat, maka tidak pernah disebut namanya siapapun oleh ulama atau kitab-kitab yang dibaca kecuali kemudian mengikut setelahnya Al-Kadzdzab, Musailimah Al-Kadzdzab, Musailimah yang pendusta. Hanya Allah yang berhak memiliki nama ini, Ar-Rahman. Nama-nama yang lain ada yang bisa seseorang menamakan dirinya dengan nama tersebut, seperti Rahim, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan dengan sifat Rahim, tapi Ar-Rahman tidak. Maka jika seandainya kita punya teman yang namanya adalah Abdurrahman, jangan panggil Rahman, panggil Abdurrahman. Sebab ini nama Ar-Rahman ini adalah satu-satunya ataukah nama di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung. Dan inilah nama yang diingkari atau tidak diakui oleh orang-orang Arab. Mereka mengatakan Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Di sini ulama berbeda atau berselisih di dalam memaknai Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada yang mengatakan kedua makna ini sama, berulang hanya untuk memberikan penguatan. Sebab di dalam bahasa Arab, jika sesuatu itu berulang, maka kata yang kedua itu menguatkan kata sebelumnya, yang memberikan makna betul-betul atau sungguh, atau makna yang lain memberikan makna kuat. Pendapat yang lain mengatakan beda. Disebutkan yang seperti ini modelnya berarti masing-masing memiliki makna yang berbeda. Maka Ar-Rahman menurut jumhur mayoritas ulama tafsir mengatakan bahwa Ar-Rahman maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada siapapun, mau dia beriman ataupun kafir, diberikan. Itulah mungkin sehingga kita menggunakan pengertian atau penerjemahan pengasih, bahwa Allah itu maha pengasih, semua dikasih, mau beriman mau kafir dikasih, diberikan fasilitas dunia, menikmati dunia, diberikan kehidupan, bahkan diberikan rezeki. Dari kata Ar-Rahman, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengasih, semua dikasih. Adapun Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya merahmati orang-orang yang beriman di akhirat, hanya merahmati orang-orang yang beriman di akhirat. Sebab kata Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu berasal dari satu kata, yaitu rahimah, artinya merahmati. Menurut ulama yang lain menjelaskan bahwa Ar-Rahman menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah sifat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah memiliki rahmat yang begitu luas. Kita dilahirkan, kita diberikan kehidupan. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah kemudian mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, dan kalian dalam keadaan tidak mengetahui rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kecil kita dilahirkan, akal belum sempurna, fisik belum kuat, akan tetapi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kemudian kita bisa tumbuh, kita bisa seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya menjaga kita sehingga bisa seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akal, itu adalah di antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan kepada kita pikiran, memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam,
rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seluruh atau segala apa yang kita rasakan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan pendosa sekalipun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, sampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang kemudian menzalimi dirinya, melampaui batas, melakukan yang haram, memakan sesuatu yang haram, melakukan maksiat. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu luas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berputus asa meskipun kamu adalah seorang pendosa, banyak maksiat. Putus asamu itu lebih besar daripada dosa-dosa yang engkau lakukan. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, Maha Merahmati. Luas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ar-Rahim menunjukkan Ar-Rahmatul Wasilah, bahwa nikmat ini terus-menerus bersambung sehingga sampai kepada kita. Jadi Rahman tadi menunjukkan luasnya rahmat itu, sedangkan Ar-Rahim menunjukkan bahwa betul-betul rahmat itu sampai kepada kita dan kita merasakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kalau kita berdosa kita langsung disiksa. Apa yang menghalangi? Allah Maha Mampu. Seharusnya ketika kita bermaksiat dan Allah melihat, seharusnya ketika kita berbicara, berbohong, berdusta dan Allah Maha mendengar, dan Allah mampu untuk kemudian membinasakan kita. Apa yang menghalangi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian memberikan siksaan itu di dunia? Dan apa untungnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian mempertahankan kita tidak disiksa? Akan tetapi hadis Qudsi menjelaskan, sabakat ghadabi, sabakat rahmati ghadabi, bahwa rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mendahului murkaku. Coba seandainya tidak ada yang menghalangi, lalu kemudian kita melakukan kesalahan, kita seketika itu dimatikan, seketika itu kemudian ditabrakkan, seketika itu kemudian kita ditimpakan bangunan, seketika itu kita dihancurkan, kita bermaksiat kepada Allah. Seketika itu orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik, yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menghinakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seketika itu Allah bisa hancurkan dia dan tidak ada yang menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Falawla fadlum minallahi wa rahmatu, maka seandainya bukan karunia dan keutamaan, begitu pula rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana jadinya kita ini? Kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rahmat Allah begitu luas. Rahmat Allah dirasakan oleh semua makhluk. Ar-Rahman menunjukkan bahwa Allah memberikan kepada siapa yang dia kehendaki dari makhluknya. Dia beriman maupun tidak beriman, dia taat maupun dia kufur, Allah kasih dia kehidupan. Ar-Rahman. Akan tetapi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat itu khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Tapi perlu kita ketahui bahwa bahkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia itu ada rahmat khusus. Meski semua orang dikasih, meski semua makhluknya diberi, akan tetapi Allah memasukkan pada rahmat khususnya pada orang-orang tertentu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah memasukkan kepada siapa yang dia kehendaki pada rahmatnya. Bahwa rahmat Allah itu luas, tapi Allah memberikan rahmat khusus kepada orang-orang tertentu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya siapa yang dia kehendaki. Ar-Rahman Ar-Rahim. Setiap salat kita membaca ini, seharusnya salat kita sudah khusyuk, seharusnya kita sudah banyak bersyukur, mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin tadi kita melakukan maksiat, lalu kemudian kita melaksanakan salat, kita membaca kembali ayat itu, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Saya bermaksiat, tetap saya dikasih. Saya melakukan dosa, tetap saya dikasih. Saya melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini saya masih bernapas, masih makan, masih sehat, masih berjalan. Saya tidak melaksanakan perintah Allah, saya meninggalkan salat 5 waktu. Bahkan saya tidak pernah melaksanakan itu, bahkan Jumat saya tinggalkan salat Jumat. Tapi saya masih bernafas, masih diberikan nikmat, masih bisa berjalan, masih bisa berkumpul dengan keluarga, bahkan masih mendapatkan fasilitas kehidupan yang mewah. Selalu kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Maka hendaknya kita khusyuk di dalam salat kita, mentadabburi ayat ini. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya sangat luas. Begitu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala mendahului murkanya, padahal kita ini adalah makhluk pendosa. Kullu bani Adam khata', bahwa setiap anak cucu Adam ini semuanya senantiasa terjerumus, terjatuh dalam perbuatan dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik di antara yang melakukan kesalahan itu adalah segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kemudian kita itu berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pikirkan semua nikmat Allah lalu kemudian syukuri. Pikirkan semua maksiat yang kita lakukan, akan tetapi tetap Allah memberikan nikmat-nikmatnya sampai sekarang ini. Maka hendaknya itu kemudian segera membuat kita berbalik arah dan berlari menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak ada tempat kembali, dan kita tidak ada tempat tuju kecuali semuanya kita berjalan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja Allah menyiapkan 2 tempat, apakah kemudian kita di surga atau kemudian kita di neraka. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat. Sembah kalian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan kalian melakukan kesyirikan.